Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Terbuat dari batu andesit, keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kalian lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meskipun telah runtuh, sisa kemegahan candi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Candi Tegowangi terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi Candi Tegowangi ini berada di timur kurang lebih 24 km dari kota Kediri atau sekitar 30 menit perjalanan. Candi ini juga hanya berjarak 4 km dari kota Kecamatan Pare. Candi Tegowangi diduga sebagai sebuah candi yang cukup megah. Hanya saja kini tersisa bagian kaki dan tubuh candi saja. Tidak ada gambaran utuh candi ini sebelumnya. Diduga candi ini roboh dan terkubur lava letusan Gunung Kelut sehingga menjadikan bangunan ini hancur. Dilihat dari arca-arca yang ditemukan dan menurut bentuk bangunannya, Candi Tegowangi merupakan bangunan suci yang berlatar agama Hindu. Dari kitab Paraton disebutkan jika Candi Tegowangi ini merupakan tempat pendermaan Bre Matahun. Sedangkan menurut kitab Negara Kartagama dijelaskan bahwa Bre Matahun meninggal pada tahun 1388 Masehi. Diperkirakan Candi Tegowangi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi karena pendermaan seorang raja. Pendermaan dilakukan pada 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara adat strada. Secara umum candi ini memiliki denah bujur sangkar. Seperti bangunan pada zaman Majapahit, bangunan suci ini menghadap ke arah barat. Candi ini memiliki ukuran 11,2 x 11,2 meter dan tinggi sekitar 4,35 meter. Dimensi Candi Tegowangi terbilang kecil jika dibandingkan dengan Candi Borobudur di Yogyakarta. Candi Tegowangi menghadap ke arah barat. Penyusun bangunan ini dari batuan andesit. Namun keadaannya tidaklah utuh lagi, melainkan hanya menyisakan bagian kakinya saja. Bangunan ini sudah tidak seperti dulu lagi, karena telah mengalami pemugaran pada tahun 1983 sampai dengan 1984. Keunikan struktur bangunan candi ini terbuat dari pondasi bata, sedangkan batur kaki terbuat dari batuan andesit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Kawasan candi ini diperkirakan merupakan sebuah bangunan kompleks. Tidak hanya terdapat candi inti, namun juga terdapat bangunan candi pendamping. Di sekeliling tubuh candi dihiasi relief cerita Sudamala yang berjumlah 14 panel. 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca yakni Parwati, Andarnawari, dan Garuda berbadan manusia yang terletak di sisi candi sudut tenggara. Relief pada Candi Tegowangi ini terletak pada dinding kaki candi menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terselesaikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat.
Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini berawal saat Kunti menghadap Batari Durga di kuburan sentra Gandamayu untuk meminta perlindungan agar para Pandawa selamat dalam perang Batarayuda karena dua raksasa sakti Kalantaka dan Kalanjaya membantu Kurawa. Durga setuju asalkan Sadewa, si bungsu Pandawa, diberikan kepadanya. Awalnya Kunti tidak setuju, namun karena dirasuki oleh Kalika, akhirnya Kunti menyerahkan Sadewa. Durga meminta agar dirinya diruat Sadewa. Dengan bantuan Batara Guru yang masuk ke dalam tubuh Sadewa, Durga berhasil diruat dan kembali menjadi Dewi Uma atau Parwati yang berparas cantik. Sebagai tanda terima kasih, Sadewa dinikahkan dengan anak-anak pendeta Tambra Petra. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang mengisahkan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi ini bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan Yoni yang berada di bilik candi. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati, biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata sejajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebutkan namun merupakan nama daerah suci, bukan merupakan bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendermaan beliau 5 tahun atau kerabat Hayam Wuruk yang meninggal pada tahun 1310 Saka atau 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton di atas, tempat pendermaan beliau 5 tahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Dibangunnya candi dulu memiliki tujuan khusus, sangat berbeda dengan saat ini yang mana dibangun memang untuk tempat peribadatan. Bangunan ini dulu digunakan sebagai tempat pendermaan Brema tahun. Informasi ini berasal dari kitab Paraton. Dalam kitab Negara Kartagama dijelaskan jika Brema tahun meninggal pada 1388 Masehi. Dari sini diperkirakan jika bangunan ini dibangun pada tahun 1400 saat masa kerajaan Majapahit. Inilah yang menjadikan bangunan sejarah ini unik. Walaupun berada di kota Kediri, ternyata bangunan ini peninggalan kerajaan Majapahit. Berdasarkan kitab Negara Kartagama, Brema tahun meninggal pada tahun 1388 Masehi dan merujuk pada kitab Pararaton yang menunjukkan bahwa Candi Tegowangi berstatus pendermaan Brema tahun. Diperkirakan candi ini dibangun pada tahun 1400 Masehi atau 12 tahun setelah Brema tahun meninggal. Pasca meninggalnya Brema tahun Kapisan, ditulislah Kidung Sudamala, yaitu kidung pensucian pada dinding-dinding pendarmaannya, dan Brema tahun sendiri masih berstatus kerabat dekat Raja Hayam Wuruk. Kekawin Sudamala berisi kisah pensucian Dewi Durga yang berubah menjadi Dewi Uma. Pensucian ini dilakukan oleh Sadewa, si bungsu Pandawa dengan bantuan Batara Guru. Pada masa hidupnya, Brema tahun pernah terserang penyakit aneh, dan di desa Tegowangi ia disucikan Dahyang Empu Samaranta. Dari sinilah Brema tahun berpesan kepada Dahyang Empu Samaranta agar kelak bila dirinya meninggal agar didarmakan di tempat itu. Dahyang Empu Samaranta dikenal di era kerajaan Majapahit dengan nama Sabda Palon. Ia sendiri dipercaya sebagai sang pamomong Nusantara yang seketika mengabdi kepada raja-raja di tanah Jawa. Demikianlah tanah Jawa pada zaman pemerintahan Srinata. Penegakan bangunan-bangunan suci membuat gembira rakyat Sri Paduka menjadi teladan di dalam menjalankan 6 dharma. Serta Bibi Banggida patuh mengikuti niat Baginda Raja. Srinata Singasari membuka ladang luas di daerah Sanggala. Srinata Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, Pajang, mendirikan pendidikan Buddha di Rawi, Locanapura,
Kapulungan Sri Paduka sendiri membuka ladang Watasari di Tigawangi. Kitab Negara Kertagama ini ditulis Empu Parapanca dan merupakan sumber sejarah yang dapat dipercaya. Kitab Negara Kertagama ini ditulis pada masa Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Sri Raja Sananegara atau Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam tulisan modern, keberadaan Candi Tegowangi diabadikan lewat tulisan karya Hoppermans, Fernbeck, Knebel, dan Pickwin. Keempatnya menulis di awal-awal abad 20 atau sekitar tahun 1900-an. Kitab Pararaton bagian ke-10 tertulis, Sri Ratu di tahun wafat dicandikan di Tigawangi, nama resmi candi itu Kusumapura. Kitab Pararaton ini berstatus kitab sastra Jawa yang diubah dalam bahasa Kawi. Ditilik dari bentuknya, candi ini berbentuk bujur sangkar menghadap ke arah barat dan tiap sisi kaki candi ada 3 panel tegak yang berkarakter raksasa, sedangkan di atasnya terdapat tonjolan berukir yang melingkari. Di tengah-tengah Candi Tegowangi, setiap sisinya terdapat pilar yang menghubungkan badan dan candi. Di sekeliling candi terdapat relief Sudamala yang berjumlah 14 panel dengan rincian 3 panel di utara, 8 panel di barat, dan 3 panel di selatan. Sedangkan di bilik tubuh candi terdapat yoni dengan pancuran berwujud naga. Keindahan bentuk maupun relief Candi Tegowangi tidak kalah dibandingkan candi-candi lainnya. Terlebih lagi, candi ini terkoneksi langsung dengan era Kerajaan Majapahit, dan tentunya tidak berlebihan bila candi yang satu ini memang menjadi salah satu objek wisata sekaligus sejarah yang patut dilestarikan. Candi Tegowangi ialah sebuah candi yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Candi yang tersisa saat ini hanyalah bagian kaki, tetapi disebabkan ragam hiasannya adalah candi yang sangat kaya. Candi ini termasuk menampilkan seni yang sangat tinggi, termasuk deret relief yang sangat lengkap. Seni ukirnya tergolong raya, menunjukkan candi ini milik atau dibangun untuk pejabat tinggi di kerajaan. Berdasarkan berita Pararaton, meski masih perlu diteliti lebih jauh, candi ini ialah tempat pendarmaan 5 tahun seorang kerabat Raja Hayam Wuruk. Candi ini dalam kondisi terawat baik serta bersih. Candi Tegowangi kadang dikenal sebagai Candi Sentul. Banyak fakta unik sejarah Indonesia yang layak kita cermati, tentu saja dengan sudut pandang yang baru. Misalnya tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, filosofi Jawa kuno, falsafah Jawa kuno, bahkan kebiasaan orang Jawa dalam budaya orang pada zaman dahulu, baik dalam bentuk tulisan maupun candi. Sejarah tidak hanya menampilkan fakta unik, tetapi juga budaya Nusantara yang menarik. Misalnya arsitektur, candi, serta lain sebagainya. Sejarah dunia maupun sejarah Nusantara selalu menyajikan kisah serta cerita masa lalu yang menarik, meski kadang bercampur dengan mitos serta legenda Nusantara. Itulah yang dinamakan budaya Indonesia. Keberadaan relief pada sebuah candi bukan sekedar menampilkan kesan estetik saja. Pahatan 3 dimensi itu berfungsi layaknya sebuah naskah yang menceritakan peristiwa atau kisah tertentu. Salah satunya yaitu relief yang terdapat pada dinding Candi Tegowangi yang berada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelembangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Relief candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini memuat berbagai informasi seperti kondisi sosial, budaya, maupun ekologi di masa lalu. Visualisasi kehidupan masyarakat Jawa kuno itu terselip di antara gambar relief kisah Sudamala. Cerita pewayangan itu berisi adegan-adegan pensucian Dewi Durga yang dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Dalam relief Candi Tegowangi, model busana masyarakat biasa dapat dilihat pada pahatan relief candi. Panel itu menampilkan seseorang sedang memikul hasil bumi. Hal tersebut bisa diartikan jika kehidupan warga masa lalu bergantung pada sektor pertanian. Sedangkan relief di sisi selatan terukir seorang yang membawa tombak, sedang berburu kelinci dan kuda. Di balik cuplikan epos Mahabharata itu, tergambar pula suasana keseharian warga seperti cara berpakaian dan mata pencaharian masyarakat pada zaman dulu. Di panel sebelah timur terdapat 2 orang yang sedang terlibat adu gulat. Ada juga gambar pria menggendong gajah menunjukkan sifat kearoganan manusia. Selain itu, digambarkan pula sosok keseharian pria Jawa yang tidak memakai apa-apa selain celana pendek hingga lutut.
Gambaran pakaian pada relief Candi Tegowangi menunjukkan kelas sosial pada masyarakat Jawa kuno di masa lalu. Pada relief Candi Tegowangi, bengawan atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi dengan rakyat jelata dapat dibedakan melalui busana yang dikenakan, sehingga hal tersebut tentu berpengaruh pada perbedaan bahan, bentuk, serta motif hias. Misalnya, penggambaran cara berpakaian sosok wanita bengawan seperti ukiran Dewi Kunti di Candi Tegowangi. Ibu dari Nakula dan Sadewa ini mengenakan kemben dengan selendang yang disampirkan ke arah bahu. Setelan busana itu dilengkapi sejumlah perhiasan seperti anting, kalung, dan gelang. Sementara pakaian pria bengawan seperti sosok Nakula dan Sadewa mengenakan celana pendek hingga lutut dengan dilengkapi ikat pinggang. Gaya rambut disanggul ke belakang dihiasi mahkota, lengkap dengan berbagai aksesoris yang menempel di badan. Kala itu masyarakat biasa mengenakan pakaian hanya untuk menutupi dan melindungi, sedangkan kalangan kerajaan memiliki fungsi lebih yaitu menghias tubuh. Akan tetapi, meski sudah diketahui bagaimana bentuk busana, hingga kini masih sulit mengidentifikasi jenis kain apa yang dikenakan masyarakat Jawa kuno pada waktu itu. Satu-satunya informasi tertulis yang bisa dijadikan rujukan adalah catatan pedagang Cina dari dinasti Song. Berita itu menyebutkan masyarakat Jawa pada waktu itu banyak yang memelihara urat sutra dan menenun kain sutra. Selain itu, penduduk sudah memakai baju dari kain katun atau kain dari serat alami tanaman kapas. Candi Tegowangi seperti yang tertulis dalam kitab Pararaton merupakan tempat pendermaan Brima Tahun. Dia adalah saudara ipar Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Menurut kitab Negara Kertagama, Brima Tahun meninggal tahun 1388 Masehi. Dari informasi itu dapat disimpulkan, candi itu dibuat pada tahun 1400 Masehi. Sebab, di era Majapahit, ritual penyimpanan abu jenazah di bangunan suci dilakukan 12 tahun setelah keluarga kerajaan meninggal. Dibangunnya candi dulu memiliki tujuan khusus, sangat berbeda dengan saat ini yang mana dibangun memang untuk tempat peribadatan. Bangunan ini dulu digunakan sebagai tempat pendermaan Brima Tahun. Informasi ini berasal dari kitab Pararaton. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan jika Brima Tahun meninggal pada 1388 Masehi. Dari sini diperkirakan jika bangunan ini dibangun pada tahun 1400 saat masa kerajaan Majapahit. Mengabadikan momen tentu menjadi kegiatan utama jika berada di tempat wisata sejarah. Tempat ini sangat cocok sekali bagi para penyuka seni fotografi karena membuat foto dengan objek candi saja dan menjadikannya menawan tentu memerlukan teknik. Terlepas hal itu, tidak perlu juga menjadi fotografer profesional. Bagian terpenting adalah momen bersama keluarga ketika berkunjung ke candi ini. Harus diabadikan tentunya. Selain itu, pengetahuan akan sejarah zaman dulu juga dapat diperoleh. Setidaknya sudah peduli terhadap peninggalan orang-orang di masa lalu. Perjalanan menuju tempat wisata sejarah Kadiri ini sangatlah mudah dan dapat ditempuh dengan kendaraan beroda 2 maupun roda 4. Dari sini kemudian ambil arah barat menuju ke Jalan Jenderal Sudirman dan lurus hingga kurang lebih 5,5 km hingga berjumpa dengan Sekolah Dasar Negeri Tegowangi di kanan jalan. Di sekolah dasar ini akan ada pertigaan. Silahkan ambil arah kanan dan sampailah ke Candi Tegowangi. Perjalanan menuju ke Candi Tegowangi juga dapat dilakukan dari arah yang lain, yaitu dari Simpang 5 Gumul. Dari sini silahkan ambil arah ke arah Pare dan cukup ikuti hingga sampai di Monumen Garuda Pancasila. Setelah sampai ke monumen, silahkan ambil arah kiri dan lurus hingga kurang lebih 2,9 km akan ada SDN Tegowangi. Lokasi candi ini hanya berjarak kurang lebih 1,5 km dari sekolah dasar tersebut. Umumnya memasuki sebuah tempat wisata sejarah seperti kompleks pecandian dikenakan biaya tiket masuk. Namun dari beberapa informasi yang didapatkan, ternyata memasuki candi ini tidaklah memerlukan tiket masuk alias gratis. Candi Tegowangi mulai dibuka pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 3 sore. Waktu yang paling tepat mengunjungi objek wisata sejarah ini adalah saat pagi dan sore hari.
Pagi hari dimulai pukul 7 pagi sampai dengan 9 pagi, dan pada sore hari dimulai pukul 2 sore dan juga 3 sore. Namun waktu terbaik adalah pagi hari karena sore masih cenderung panas. Itulah ulasan singkat dari Candi Tegowangi yang berada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk kita sesama, terutama untuk pencinta prasejarah.